Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat tahun baru. Selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Tentu kita berharap tahun ini benar-benar tahun yang baru. Terjadi perubahan dan mujizat Tuhan untuk kita sepanjang tahun ini, tahun 2021. Semua yang berlalu, yang sudah lalu biarlah berlalu. Dan kita percaya bahwa Tuhan siapkan segala berkat terbaik untuk kita semua. Saudara pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau membawa kami melewati tadi malam. Tahun 2020 sudah lewat dan sekarang kami memasuki tahun baru, tahun 2021. Dan kami percaya sesuai dengan harapan kerinduan kami sepanjang tahun lalu yang penuh dengan susah payah. Kami bersuka cita hari ini karena Tuhan menjanjikan kepada kami tahun yang baru, berkat yang baru, mujizat yang baru, pemulihan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami ketika mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat 12. Kita membaca bersama-sama beberapa ayat. Mulai ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air di laut
Air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin. Ini cerita sebenarnya perjalanan Nabi Yeskiel dibawa oleh Tuhan. Saya ingatkan sedikit, review sedikit untuk saudara-saudara sekalian yang jarang mendengar ayat firman Tuhan ini. Diukur 1000 hasta. 1000 hasta itu sama dengan 45 cm, setengah meter begitu ya. Dan itu sama dengan langkah orang dewasa 1 langkah. Artinya ketika mereka turun lewat air yang mengalir ke muara itu, maka kemudian diukur oleh malaikat Tuhan itu 1000 hasta. Air itu kedalamannya sudah sampai di pergelangan kaki. Ukur 1000 hasta lagi sampai di lutut. Ukur 1000 hasta lagi sampai di pinggang. Ukur 1000 hasta lagi, maka air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini menunjukkan perjalanan hidup rohani kita. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidup rohani saudara sekalian, kecuali jemaat kami di Batam. Saya tahu dan saya mengerti mereka masing-masing. Tetapi rata-rata semua kita, termasuk di pedalaman, kita mengalami kehidupan yang cukup banyak susah payah di sepanjang tahun 2000 yang lalu. Tetapi saya ingin ingatkan kita, justru menurut saya dalam susah payah demikian, hidup rohani kita harus bertumbuh. Ya, karena tidak ada cara lain supaya kita mengalami berkat lebih besar, pengalaman rohani lebih dalam ilustrasi ini tentang sungai, kalau kita tidak mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin, sangat yakin, bahwa saudara-saudara pemirsa bisa menyaksikan kepada saya, kalau kita bertemu, jemaat apalagi yang bisa bertemu dengan saya setiap minggu, saudara-saudara sekalian pasti akan mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh. Amin. Saya sangat yakin itu saudara sekalian. Oleh karena biasanya justru kehidupan rohani kita bisa lebih tumbuh dalam keadaan susah payah. Kadang-kadang orang bila berkat berkelimpahan, semua sehat dan baik seperti tahun-tahun sebelumnya, kita bisa lupa Tuhan. Tetapi ketika kita bertemu dengan virus yang belum ada obatnya, ya, janji tahun lalu sih katanya mungkin sekitar Februari atau Maret itu vaksin itu sudah selesai diuji coba. Mari kita terus berdoa untuk itu. Tetapi maksud saya ialah ketika semua aman dan nyaman, ketika berkat Tuhan tercurah dengan deras kepada kita, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Tetapi pertumbuhan rohani kita dalam hal mengucap syukur pasti lebih banyak bertumbuh dalam keadaan susah payah. Nah, sekarang mari kita kembali kepada ayat pembukaan untuk tahun 2021 ini. Mari sudah dengar ayat 7 tadi katakan, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Dan sudah lihat ayat 12, bahwa pohon itu pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan dan para pemirsa, saya ingin menolong kita hari ini untuk menyadari maksud Tuhan untuk hidup kita. Tuhan mengizinkan kita masih hidup melewati tahun 2020 kepada tahun 2021. Ada maksudnya supaya kita menjadi berkat. Katanya di kiri kanan sungai itu penuh dengan pohon
bermacam-macam pohon, dan pohon-pohon itu adalah pohon buah-buahan. Dan mari perhatikan kepada saya, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita jadikan tahun 2021 sebagai tahun di mana kita berbuah. Bukan cuma bertumbuh saja, tapi kita berbuah, saudara sekalian. Dan buah kita itu menjadi obat, kata firman Tuhan. Menjadi makanan dan menjadi obat pohon itu. Artinya Tuhan mau kita menjadi alat kesembuhan, alat pemulihan, alat mujizat berkat Tuhan bagi sesama. Saya tidak berbicara di sini kepada hamba Tuhan, tapi kepada kita semua, saudara-saudara sekalian. Ini pohon ini, sungai ini, dan pohon-pohon di tepinya itu tidak bisa tumbuh kalau hidup kita tidak semakin dalam bersama-sama dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu dikatakan, di sepanjang sungai, di mana sungai itu mengalir, ada banyak ikan-ikan di sana. Jadi saudara-saudara sekalian, memang nyatalah bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat, menjadi alat kehidupan untuk orang lain. Dengarkan apa yang saya katakan dengan baik. Mari kita semua berdoa, sungguh-sungguh serius berdoa, minta anugerah Tuhan supaya air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Kata Yesus, itulah Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, yang mengalir dalam hidup kita, yang memancar dari hidup kita, membawa kehidupan, membawa kesembuhan, membawa berkat mujizat Tuhan, membawa pemulihan bagi semua orang yang bertemu dengan kita. Dan mulailah dari rumah tangga dan gereja saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan mengawali tahun ini. Kami percaya bahwa sepanjang tahun 2020 yang banyak susah payah, kehidupan kami pasti sudah bertumbuh. Kami semakin teguh, semakin kuat, dan tidak mengenal menyerah. Dan tahun ini kami berdoa mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan Engkau, supaya hidup kami sepanjang tahun ini menjadi berkat, menjadi mujizat, menjadi kesembuhan, menjadi alat pemulihan bagi semua orang yang bertemu dengan kami, mulai dari rumah tangga kami dan gereja kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.